Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya menjawab sebuah pertanyaan sahabat The Brondol bicara tentang pupuk sejuta umat, yaitu adalah pupuk urea. Dimana bahwa sahabat The Brondol ini adalah memiliki sawah yang biasanya menggunakan urea tablet. Namun apakah cocok untuk tanaman kelapa sawit saya? Karena ada beberapa urea tablet saya masih sisa, Pak Pendi. Sebelum bisa menjawab dari sahabat The Brondol, alangkah baiknya saya menjelaskan bicara tentang pupuk urea itu sendiri. Karena banyak sekali jenis atau bentuk dari pupuk urea. Dan ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh para sahabat The Brondol bicara tentang pupuk urea ini. Bahwa pupuk urea ini yang memiliki rumus kimia adalah CONH2 dua kali, adalah sebuah pupuk dengan ikatan organik yang berasal dari disintetis dari bahan anorganik. Jadi urea ini sebenarnya adalah ikatannya adalah organik, namun dalam penerapannya adalah termasuk dalam pupuk kimia karena biasanya disintetis dari bahan anorganik. Walaupun secara kimiawi bahwa urea adalah memiliki ikatan yang organik. Kemudian di dalam bentuk urea, kandungan urea 46% nitrogen ini terbuat dari amoniak cair yang direaksikan dengan karbon dioksida yang reaksinya bisa dilihat di Google ya. Namun bahwa dari bentuk urea yang ada 46% nitrogen, ternyata bahwa urea ini memiliki banyak jenis, banyak bentuknya, jenisnya banyak yang mungkin. Tapi dalam segi bentuknya, The Brondol sudah merangkum ada 5 bentuk yang utama di dalam urea ini. Walaupun dia tetap kadarnya tetap 46%, namun urea bentuknya tidak sama. Ada yang bentuknya pril, ada yang bentuknya granuler, ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya briket, dan yang terbaru untuk mengurangi faktor kehilangan dari urea sendiri setelah diaplikasikan di lapangan, ternyata ada urea coated atau urea berselimut. Seperti apa? Yang pertama adalah urea pril. Urea pril sendiri adalah seperti urea yang secara umum banyak digunakan oleh para petani. Apalagi petani di kelapa sawit yang menggunakan urea pril ini banyak sekali. Karena memang jarang sekali urea yang granuler berada di pasaran. Sehingga bahwa penggunaan urea pril ini sangat familiar untuk petani kelapa sawit. Yaitu adalah dengan cara ditebar, yaitu di mana urea pril ini memiliki diameter 1-3 mm. Kalau kita lihat adalah kristalnya adalah putih, bening. Dan dia sangat-sangat higroskopis atau sangat mudah rusak akibat dari kondisi bersentuhan dengan kelembaban udara. Ketika dia bersentuhan dengan kelembaban udara, maka urea ini akan mudah mencair pastinya. Kemudian urea yang kedua bentuknya adalah granuler. Ini adalah diameternya adalah 2-4 mm. Dimana bahwa urea granuler ini sebenarnya urea ya kayak urea biasa, cuma butirannya lebih besar-besar. Kemudian ada urea tablet yang biasa digunakan untuk di petani sawah untuk meningkatkan efisiensi dari pemupukan urea di sawah. Maka bahwa urea ini dibuat dalam bentuk yang tablet, dibenamkan di dalam dengan menggunakan di lahan sawahnya adalah untuk mengurangi faktor kemudahan kehilangan dari urea sendiri. Kemudian urea briket adalah yang mungkin jarang sekali ditemukan. Urea briket adalah pemadatan yang udah dipadatkan, bentuknya seperti lempeng-lempeng kayak cakram ya, seperti itu. Kemudian urea coated adalah urea berselimut. Nah, urea pril ini adalah urea yang umum ya, mungkin sudah banyak sekali yang menjelaskan berbicara tentang urea pril. Banyak digunakan yang disebar, kemudian granuler. Pak Pendi, lebih bagus mana granuler atau pril? Sebenarnya adalah bagaimana mengefisiensi di dalam tanaman kelapa sawit adalah dengan menggunakan biasanya granuler ini. Dimana bahwa granuler ini adalah ketika ditebarkan adalah tidak butirannya agak besar-besar, walaupun ini jarang ada di kelapa sawit. Namun penggunaan granuler ataupun tablet ini sebenarnya kalau menurut saya kalau hanya disebar saja, misalnya ini pokok disebar di piringan sini, disebar sebegitu saja, diletakkan saja. Wong kita menggunakan pril saja ketika dia berbongkah-bongkah, ketika diletakkan di lapangan, maka ingat bahwa urea ketika dia kena sinar matahari langsung, maka penguapan amoniak akan terjadi.
Sehingga memang di beberapa vlog The Brondol sudah sampaikan bahwa pemupukan urea wajib pagi hari. Bagaimana kita menghindarkan faktor sinar matahari langsung bertemu dengan urea. Karena jika terjadi, maka terjadi penguapan amoniak yang berlebihan. Ini akan seperti yang selalu Semboyan The Brondol sampaikan. Memupuk di siang hari adalah seperti kita memupuk langit. Bagaimana dengan granuler dan tablet ini? Ketika tablet dan granuler ini hanya disebar saja, diletakkan saja, ya seperti kita menggunakan urea pril yang berbongkah-bongkah saja. Sehingga bahwa ketika dia bentuknya tablet-tablet seperti ini, kemudian kena sinar matahari, maka yang terjadi tetap bahwa ada terjadi penguapan menjadi amoniak ini. Wong kita bagaimana membuat sebuah filosofi pemupukan, bagaimana bahwa setiap partikel pupuk ketemu dengan satu partikel tanah, sehingga bagaimana bahwa pemupukan urea ini benar-benar efektif dan efisien bisa diserap oleh tanaman. Ketika kondisi di daerah sekitar piringan itu memiliki kelembaban udara yang cukup, cukup lembab, maka dia akan segera larut dan dia akan segera meresap. Itu harapan kita. Kalau kita menggunakan granuler dan tablet kemudian diletakkan begitu saja, maka hal yang terjadi adalah tetap akan terjadi penguapan amoniak yang berlebihan. Lah, bagaimana dengan kalau ditimbun Pak Pendi? Kalau ditimbun ya jelas akan mudah akan lebih efisien pastinya. Jikalau misalnya di daerah yang miring, kemudian kalau misalnya petani kelapa sawit ditanya dibenam atau disebar, Pak. Ya jelas disebar lah Pak Pendi, yang gampang aja. Itu adalah relatif, karena perusahaan pun ketika dalam kondisi yang normal, maka semuanya adalah menggunakan top dressing atau disebar begitu saja. Satu, mudah, kemudian efisien karena bahwa akarnya serabut, maka segera terjadi penyerapan yang signifikan terhadap penyerapan dari nitrat ataupun nitratnya, amonium atau nitratnya. Akan terjadi peresapan ke dalam oleh bulu-bulu akar serapnya. Kalau kita menggunakan kayak gini di benam, ya kalau memang ada tablet atau granuler yang punya di rumah, apa boleh buat. Kalau memang harus dipupukkan dengan kadar yang masih baik 46%, kemudian disimpan dalam kondisi yang bagus, maka kalau mau menggunakan urea tablet atau granuler ini ya lebih bagus dibenam. Jangan sampai bahwa pemupukan urea dengan kondisi 46% kita berharap tinggi, tapi hanya diletakkan saja. Ya sama saja kita meletakkan urea pril dalam bentuk bongkahan-bongkahan diletakkan di piringan. Hal inilah yang menyebabkan faktor efisiensi 46% yang seandainya larut, maka akan terjadi penguapan amoniak yang berlebihan jika hanya diletakkan saja. Kalau ada urea tablet, maka benamkanlah. Dibenam-benam di sekitar perakaranya, silahkan saja. Yang penting dosisnya, usahakan dosisnya adalah setara dengan umurnya. Sesuaikan dengan umurnya, jangan kita memupuk ada sisa di gudang, misalnya urea tabletnya hampir berapa puluh karung, pemupukannya melebihi dosis. Ingat bahwa urea adalah salah satu pupuk yang keras, artinya bahwa pupuk urea ketika dipupukkan di tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lainnya bisa menyebabkan faktor taraf letal atau faktor kematian, karena bahwa urea ketika bersentuhan dengan bulu-bulu akar yang masih akar serap dan kemudian urea dalam konsentrasi tinggi, maka bisa jadi bahwa akar serap akan mengalami plasmolisis atau pecahnya sel akibat tekanan yang berbeda, sehingga cairan yang dalam sel akar akan keluar menuju ke ureanya. Kemudian urea briket ini mungkin kita nggak bisa bahas banyak-banyak, karena intinya bahwa urea briket adalah bentuknya lempengan, bentuknya pemadatan. Lah yang terakhir adalah yang sekarang banyak digalakan oleh para produsen-produsen pupuk adalah bagaimana mengefektif dan mengefisienkan penggunaan urea ini. Karena bahwa urea ini bukan tanpa kelemahan. Kelemahan dari urea yang pertama mudah menguap, mudah rusak, kemudian jika terjadi tapi mudah larut. Ketika dia mudah larut, maka faktor kehilangan dari pencucian atau dia bersama dengan air infiltrasinya juga banyak. Maka beberapa produsen pupuk membuat yang namanya urea coated atau urea berselimut, dimana pernah kita bahas di vlog sebelumnya ya. Jadi ini misalnya urea, kemudian di dalam di luarnya ini dikasih selimut, dimana selimut ini tidak langsung pecah ya, langsung nanti ketika dia ditebarkan, maka selang beberapa waktu dia akan rusak selaputnya, sehingga akan keluarlah ureanya. Artinya bahwa urea dilindungi oleh selimut, sehingga
urea yang fast release ini artinya bahwa urea ketika diberikan ke dalam lahan kita dalam kondisi yang lembab, maka dia akan fast release, akan memudahkan reaksi sehingga terjadinya proses pembentukan amonium ataupun nitrat. Sehingga ketika ditambah urea coated ini biar akan relatif lebih slow ya, slow release, kembali lagi ke slow release. Ini cocoknya di mana Pak Pendi? Kalau masyarakat ditanya dengan menggunakan urea coated pada saat ini secara umum pasti akan menolak. Kenapa? Harganya cukup mahal. Lah, urea coated ini bagusnya adalah ketika di lahan-lahan yang memiliki tingkat faktor kemungkinan hilang nitrogennya akan besar. Contohnya di lahan yang miring. Seperti itu. Kemudian dia akan slow memberikan kepada ini. Kemudian lahan berpasir di mana KTK-nya ataupun kemampuan menjerapnya. Misalnya ini ada bidang jerapnya. Kemudian di sini ada nitratnya ataupun amoniumnya yang akan dijerap seperti inilah. Di sini kalau dia lahan berpasir, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk mengikat nitrat atau amonium yang rilis dari ureanya ini. Maka ketika dia menggunakan urea coated, dia slow. Tanaman butuh kasih pelan-pelan saja sehingga mengurangi faktor kehilangannya. Kalau dia tidak berikatan dengan liat seperti ini, ya udah ini akan hilang. Tercuci ataupun misalnya ada hujan bentar, maka dia akan bersama dengan aliran permukaan atau hilang bersama dengan air infiltrasi ke dalam tanah kita. Sehingga ini harus dipahami bahwa urea coated ini ya bagus juga, tapi sekali lagi harganya cukup mahal dibandingkan dengan urea pel atau urea granuler seperti itu. Jadi mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Pertanyaannya Pak Pendi, bisa nggak granuler urea tablet atau urea tablet yang berada di sisa di gudang saya bisa saya gunakan? Bisa saja. Sarannya adalah dibenam, jangan ditebarkan saja. Karena kalau tebar urea tablet ketemu dengan sinar matahari, terpapar sinar matahari langsung, maka akan memupuk langit karena akan terjadi amoniak yang berlebihan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sehat selalu, sahabat The Brondol. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi kita semuanya dan memberikan kebahagiaan dan kesehatan bagi kita semuanya. Salam hangat bagi keluarga dari rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.